Jangan lupa juga pengantin baru Mas Joni ya, lagi menikmati bulan madunya di Jepang. Warahmatullah, hari ini dapat tamu dari Aceh ya, Mas Joni yang baru menikah. Dia bawa istrinya juga ke sini untuk lihat bunga sakura. Jadi kebetulan tempat ini banyak bunga sakuranya dan ada danaunya. Pas untuk bulan madu ya Mas Joni ya, pengantin baru ya. Kita lanjut videonya. Lihat ini spotnya ya, Masya Allah, bagus sekali. Jadi video saya yang lalu belum mekar, sekarang sudah mekar ya. Sakuranya udah mekar. Sakura yang jatuh di jalan pun cantik ya, cantik kan, udah mekar ini. Cuma suasananya agak mendung sih, mendung. Coba dengan mendung pun masih kelihatan cantik ya, Masya Allah ya. Nah, itu adalah spot terbaik untuk berfoto ya, karena ada 3 bunga sakura dan pemandangan danau. Ini tempat yang sangat cocok untuk bermain bagi semua kalangan umur ya. Nih bunga sakura yang jadi tadi ini hujan deras, terus anginnya kencang ya, jadi sebagian bunganya jatuh ke bawah. Di belakang saya itu ada bukit dan semuanya itu penuh pohon sakura ya. Pohon sakura kanan dan kiri. Jangan lupa juga pengantin baru Mas Joni ya, lagi menikmati bulan madunya di Jepang, Masya Allah. Dan ini lihat spot yang sangat bagus ya. Ada Hendry dan Ilyas lagi berfoto untuk foto profil baru katanya. Saya juga akan berfoto nanti. Kita jalan-jalan dulu ya, nikmati pohonnya. Terus kita akan lihat ikan koi. Dari video saya yang kemarin-kemarin ikan koinya kelihatan gede-gede ya. Cuma sekarang kita nggak tahu, jadi kita harus lihat lagi ikan koinya. Nah, ini jalan saja. Kok nggak ada bebek? Biasanya banyak bebek loh di sini ya. Hari ini nggak kelihatan bebeknya, mungkin mereka sembunyi. Dan ikan koinya nggak kelihatan. Tunggu. Nah ini ikan koinya datang ya, Masya Allah. Ikan koinya datang besar-besar ya. Ini ikan koi liar. Kalau kita kasih roti dia pasti datang ya. Cuma hari ini saya juga nggak bawa roti. Mungkin instingnya mereka, siapa saja yang datang ke sini akan ngasih makannya, jadi mereka datang. Kasihan ya. Lihat itu, sana pohon sakura ya. Pohon sakura dan ikan koi. Ini mas ikan koinya mas. Masya Allah, ikan koi. Terus di sini juga ada kura-kura. Ah, dia masuk ya kura-kuranya ya. Belum sempat kita video, dia takut langsung masuk. Mana kura-kura Mas Hendri? Ada kura-kura. Nah itu kura-kura ya. Kayaknya dia peliharaannya Mas Hendri. Makan, aku nggak bawa roti. Dia bilang nggak bawa roti, langsung kabur dia. Lihat ukuran kura-kura dan ikan koi, kalian bisa bandingkan ukurannya ya. Gede ukurannya ya. Gede. Nah, kok malah putus sih? Lampu taman di Jepang itu otomatis menyala ya kalau sudah gelap. Jadi ini juga nggak dirusak ya, nggak dicuri. Mereka tertib dan ini ya nggak mau merusak fasilitas umum yang dibiayai dengan uang pajak. Kita sambil jalan-jalan berputar ya, ternyata itu kayaknya ada orang dari Myanmar atau dari negara mana. Mereka pakai hampir sama kayak pakaianku ya, pakai sarung juga dia. Tuh mereka. Ini Masya Allah ya. Jepang bagus kalau bulan 4, bulan 11 sama bulan 1 ya.
Bulan 4 itu musim sakura kayak begini ini. Terus kalau bulan 11 itu musim momiji ya. Jadi daun yang berwarna hijau itu nanti jadi merah, jadi kuning, jadi oranye ya, jadi bagus. Sedangkan bulan 1 kan salju turun, jadi semuanya putih karena turun salju ya, tertutup salju. Jadi, Masya Allah memang negara yang dijaga rapi sama pemerintah dan masyarakatnya ya. Indonesia juga bisa begini. Cuma kita harus sadar diri dari diri sendiri ya. Kita harus berkelakuan baik, menjaga lingkungan. Jadi dimulai dari diri kita sendiri, nanti akan berkembang ke masyarakat luas ya. Dan tidak semua bunga yang berwarna pink itu bunga sakura ya. Ini salah satu bunga yang berwarna pink, cuma bukan bunga sakura. Ini namanya ume ya, pohon ume, jadi bunganya pink. 80% mirip bunga sakura ya. Dan pohon ini berbuah ya. Buahnya bisa dimakan. Rasanya itu apa ya, kecut ya. Kalau bahasa Indonesianya tuh kecut rasanya. Ini pohonnya pohon ume. Dan mekarnya itu lebih duluan ya. Mekar pohon ume dulu, bunganya mekar. Selang beberapa bulan, 1 bulan baru bunga sakura ya. Jadi ume yang ini selesai mekar, daunnya juga rontok, nanti akan berbuah dia ya. Nah, lihat ini. Di seberang sana itu lapangan golf. Dan di depan sini itu sekolahan SMP ya. Ini SMP Jepang. Gede sekolahnya ya. Nah, kita bisa jalan di sini dengan bebas ya. Asal kita sopan, tidak merusak fasilitas, bisa kita bebas jalan sini. Dan ada tempat duduknya juga ya. Ini tempat duduk untuk orang tua kah yang mau istirahat, atau anak-anak atau orang tua yang ini yang lagi momong anaknya bisa duduk-duduk di sini ya. Pohon sakuranya, dan ini pohon sakura yang sudah gugur ya. Nih, karena daunnya mulai tumbuh ya. Ini daun sakura. Jadi sebelum daun, bunganya dulu ya, bunganya mekar, bunganya rontok baru tumbuh daun ya. Bunga dan daun bermekaran bersama ini. Masya Allah ya. Masya Allah, cantik. Tempat sebagus ini sepi di Jepang. Kenapa? Karena orang-orang Jepang itu menikmati waktu itu cepat. Jadi mereka kadang pergi ke tempat begini tuh untuk cuma jalan-jalan dengan anjingnya atau jogging ya. Habis itu mereka pulang, tidak berlama-lama ya. Beda dengan kita yang pasti ingin berlama-lama kalau tempatnya bagus ya. Masya Allah. Banyak juga yang berfoto ya, itu orang. Nggak tahu itu bukan orang Indonesia, di sana juga lagi berfoto. Orang asing ya, orang dari negara luar juga. Masya Allah. Mungkin beberapa dari kalian yang nonton video ini berpikir bagaimana ya cara pergi ke Jepang. Jadi pergi ke Jepang itu mudah, gampang ya. Yang pertama, satu, pasti libatkan Allah ya. Berdoa ya Allah, saya ingin pergi ke Jepang untuk memperbaiki ekonomi atau menafkahi keluarga. Yang kedua, kalian belajar bahasa Jepang ya. Terus kalau sudah bisa belajar bahasa Jepang, lowongan kerja itu banyak. Jadi kalian tinggal cari di Facebook atau TikTok bisa, atau Instagram ya. Kalian ketik nama perusahaan yang ada di Jepang. Kalau mereka punya akun, kalian kirim email atau DM ya. Dari situ nanti kalian bisa langsung wawancara dengan perusahaan tersebut. Jadi itu cara ke Jepang yang paling gampang dan tanpa biaya ya. Saya kemarin juga begitu sih.